Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat milenial, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Sahabat milenial, Nabi Muhammad SAW adalah sosok mulia yang selalu dirindukan oleh umat Islam di dunia. Semua amal ibadah dan perbuatan beliau semasa hidupnya patut dijadikan panutan dalam hidup kita. Nabi Muhammad SAW terlahir dari seorang ibu yang bernama Aminah dan ayah yang bernama Abdullah. Nama Muhammad sendiri diberikan oleh sang kakek yaitu Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul dan menerima wahyu pertama kali pada usia 40 tahun. Pada masa itu, tepat di malam 17 Ramadan, baginda Rasul didatangi oleh malaikat Jibril saat berdiam diri di Gua Hira. Semenjak kejadian itu, Nabi Muhammad SAW mengemban tugas sebagai seorang Rasul. Sahabat milenial, Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun di Madinah. Wafatnya beliau meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi umat Islam. Meskipun telah wafat ratusan tahun yang lalu, kerinduan kita pada sosok Nabi Muhammad masih dapat terobati. Salah satu caranya adalah dengan cara melihat jejak-jejak peninggalan Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Benda-benda tersebut saat ini masih bisa kita lihat di beberapa museum, seperti Museum Topkapi di Istanbul, Turki, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Dan sahabat milenial, buat kamu yang belum sempat lihat langsung ke museum, jangan khawatir. Muslim Milenial episode kali ini telah merangkum beberapa peninggalan Rasulullah SAW semasa hidupnya. Benda-benda apa saja itu? Berikut rangkumannya versi Muslim Milenial. Meski tak pernah bertemu secara langsung, setiap hari umat Islam selalu menyebut dan mengakui keberadaan Rasulullah SAW. Kehadiran baginda Rasulullah saat menyiarkan agama Islam begitu nyata. Hal ini ditandai dengan masih adanya barang-barang peninggalan beliau yang masih dapat kita lihat sampai saat ini di salah satu museum di Turki, yaitu Museum Topkapi. Di dalam museum tersebut terdapat benda peninggalan Nabi Muhammad SAW berupa jubah atau baju gamis. Setiap tahun selama bulan Ramadan, jubah dipajang khusus di Masjid Hirkai Syarif Istanbul. Jubah Rasulullah yang dinamakan jubah suci ini tampilannya sangat sederhana sahabat milenial, jauh dari kesan mewah. Keberadaannya kini tersimpan rapi di salah satu kotak kaca, di mana di bawah kotak kaca tersebut terdapat sebuah alat yang berasal dari Jerman. Alat itu dapat menjaga suhu agar tetap stabil, sekaligus menjaga agar jubah atau baju gamis yang terbuat dari kain katun, linen, dan sutra ini tidak rusak. Benda peninggalan sang Rasul berikutnya adalah layar rambut. Benda ini juga dapat kita temui di Museum Topkapi, Turki. Menurut informasi yang dirangkum, layar rambut tersebut merupakan helai janggut dari Nabi Muhammad SAW yang sudah tersimpan rapi di salah satu wadah. Dirumorkan layar janggut ini merupakan helai janggut yang dicukur langsung dari dagu baginda Rasulullah. Salman yang merupakan tukang cukur pribadi Nabi Muhammad kabarnya kerap mengambil helai janggut yang dicukurnya dan membawanya pulang. Konon katanya bagian tubuh baginda Rasulullah adalah berkah, sehingga banyak sekali orang pada saat itu yang berlomba-lomba untuk mempunyai bagian dari tubuh Nabi Muhammad SAW. Janggut yang mempunyai nama Sakali Syarif ini disimpan di dalam sebuah kotak kaca di Museum Topkapi. Selain nilai rambut, kita juga dapat melihat satu patahan gigi dari baginda Rasulullah yang konon kabarnya patahan gigi tersebut merupakan patahan yang didapat ketika perang Uhud pada tanggal 19 Maret tahun 625 Masehi. Sahabat milenial, semasa hidup Nabi Muhammad SAW sering menuliskan surat-surat, baik surat yang ditujukan kepada para raja ataupun kepada para sahabat dan pengikut beliau. Salah satu peninggalan Nabi Muhammad yang dapat kita lihat selanjutnya adalah selembar surat yang ditulis beliau kepada penguasa Mesir, Al-Muqawqis. Surat ini dituliskan baginda Rasulullah pada tahun ke-6 Hijriah.
Surat pernikahan beliau berisi tentang ajakan kepada penguasa Mesir untuk memeluk agama Islam, dan di dalam surat tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila penguasa Mesir mau menjadi seorang Muslim, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Sahabat milenial, menurut info yang kami rangkum, kabarnya Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengirimkan surat kepada penguasa Mesir saja. Ternyata, beliau juga pernah mengirimkan surat-surat kepada para penguasa di belahan dunia lainnya untuk mengikuti ajaran Islam. Selanjutnya, peninggalan Nabi Muhammad SAW yang masih dapat kita temui di Museum Topkapi Turki adalah sandal. Sandal atau terompa baginda Rasulullah ini memiliki dua tali pengikat, dibuat berlapis-lapis, dan bentuknya seperti lidah. Sandal tersebut juga diletakkan di dalam sebuah lemari kaca dengan tujuan agar dapat menjaga sandal atau terompa baginda Rasulullah yang berwarna hitam kecoklatan ini tidak rusak. Jejak telapak kaki baginda Rasulullah berdasarkan informasi yang telah dirangkum oleh tim Muslim Milenial, ini merupakan telapak kaki kanan baginda Rasulullah yang tercetak saat peristiwa Mi'raj. Lalu jejak telapak kaki kirinya tersimpan dengan baik di Masjid Al-Aqsa. Beberapa Muslim percaya bahwa dimanapun Nabi Muhammad berjalan, kaki kirinya membuat kesan abadi. Jejak-jejak seperti itu telah ditemukan dari tempat-tempat keagamaan di seluruh Timur Tengah yang kini tengah dipajang dalam masjid, museum, dan tempat-tempat bersejarah lainnya. Peninggalan jejak telapak kaki Nabi Muhammad hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ada beberapa ulama yang masih meragukan kebenaran dari jejak kaki tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga saja kita bisa segera mengetahui kebenarannya ya sahabat milenial. Sahabat milenial, semasa hidup baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sahabat yang sangat dekat dengan beliau, yaitu Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka lah para sahabat yang membantu Rasulullah semasa hidupnya saat menyiarkan agama Islam. Tapi tahukah kalian, ternyata sampai saat ini masih ada salah satu sahabat Nabi yang masih dapat kita jumpai. Jangan kaget dan jangan heran ya, sahabat baginda Rasulullah tersebut adalah sebuah pohon yang bernama pohon sahabi. Kabarnya pohon sahabi ini berada di Yordania, letaknya sekitar 150 km dari kota Amman. Pohon ini diyakini pernah menjadi tempat berteduh baginda Rasulullah sewaktu masa kecil. Pada masa itu, Nabi Muhammad kecil pernah ikut berdagang dengan pamannya yang bernama Abu Thalib. Muhammad kecil dan pamannya pernah berteduh di bawah pohon tersebut. Ketika sedang berteduh, mereka dikagetkan oleh kedatangan salah satu biarawan Nasrani yang bernama Bahira. Maksud dari kedatangan biarawan Nasrani tersebut adalah untuk memberitahu Abu Thalib bahwa dia melihat tanda-tanda kenabian pada Muhammad kecil melalui kitabnya. Biarawan itu berpesan kepada Abu Thalib agar segera memulangkan Muhammad kecil agar nantinya tidak difitnah oleh kaum Yahudi. Mendengar hal tersebut, sang paman segera memulangkan Muhammad kecil. Semenjak peristiwa itu, pohon sahabi ini menjadi saksi pertemuan antara Muhammad kecil dan biarawan Nasrani yang bernama Bahira. Pohon sahabi ini diperkirakan sudah berusia sekitar 1400 tahun, dan salah satu keistimewaan dari pohon sahabi ini adalah pohon ini tetap hidup dan tumbuh subur meskipun berada di bawah teriknya panas matahari gurun Yordania. Masya Allah. Berikutnya adalah pedang. Pedang ini digunakan Rasulullah untuk berperang saat menegakkan Islam pada masa itu. Peninggalan Nabi Muhammad SAW ini masih dapat dilihat di berbagai museum, seperti Museum Topkapi Turki ataupun museum-museum lainnya yang berada di kawasan Timur Tengah. Salah satu pedang yang masih dapat kita lihat adalah pedang Al-Maktur. Pedang ini merupakan pedang yang diterima baginda Rasulullah sebelum menerima wahyu pertamanya. Pedang Al-Maktur merupakan pemberian dari ayah beliau yang bernama Abdullah. Pegangan pedang yang mempunyai ukuran panjang 99 cm ini dilapisi emerald dan perak yang bentuknya seperti dua kepala ular.
Bukan hanya itu saja sahabat milenial, selain pedang Al-Ma'thur masih banyak pedang peninggalan lainnya. Salah satunya adalah pedang Zulfikar yang terkenal paling kuat di antara yang lain. Bahkan konon kabarnya, kekuatan pedang Zulfikar sebanding dengan 1000 prajurit. Wow, luar biasa ya sahabat milenial. Pedang Zulfikar memiliki bentuk yang unik, modelnya melengkung dan pada bagian ujungnya terbelah menjadi 2 bagian. Pada badan pedang terdapat kalimat yang artinya, tidak ada pemuda seperti Ali dan tidak ada pedang seperti pedang Zulfikar. Sahabat milenial, pedang ini diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib saat di medan perang. Hal itu dikarenakan pedang Ali bin Abi Thalib patah pada saat perang. Dilansir dari berbagai sumber yang ada, baginda Rasulullah memiliki 9 pedang dan hanya 8 pedang yang disimpan di Museum Topkapi Turki. Sisanya ada disimpan dalam salah satu museum di Kairo. Gimana sahabat milenial? Menarik ya pembahasan tentang benda-benda bersejarah peninggalan Nabi Muhammad SAW. Walaupun wujud dari pemimpin perang umat Islam ini tidak dapat kita lihat, namun semoga dengan melihat benda-benda peninggalan yang digunakan semasa hidup beliau mampu mengobati rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah. Selain itu, tujuan dari dipamerkannya barang-barang peninggalan ini dimaksudkan agar umat muslim bisa mengenal Nabi Muhammad SAW lebih dekat. Sekaligus bisa melihat betapa sederhananya Nabi Muhammad meskipun beliau adalah seorang yang mulia. Sekian dulu dari kami tanpa bermaksud menggurui. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.